Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan saya berikan satu judul yaitu Ringankan Langkahmu. Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Kita akan melihat pelajaran dari kisah Yakub. Suatu kali Yakub diperintahkan Tuhan untuk pulang ke negeri nenek moyangnya. Namun dalam perjalanannya, Yakub harus membereskan hidupnya terlebih dahulu. Memang benar perjalanan kita orang percaya pasti disertai Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan ringan tanpa ganjalan atau ketidakberesan dalam hidup kita. Kita mau melihat bagaimana perjalanan Yakub, bagaimana ia melangkah dengan pasti ke negeri nenek moyangnya. Yang pertama, Yakub harus membereskan hubungannya dengan sesama terlebih dahulu. Kita tahu bersama arti kata Yakub adalah penipu. Awal karir Yakub, dia selalu bertindak dengan menipu. Menipu Esau 2 kali. Karena itu dia harus lari kepada pamannya Laban. Yakub bekerja pada pamannya itu kurang lebih selama 20 tahun. Tetapi dikatakan Laban ini berlaku curang kepada Yakub, mengubah upah Yakub sebanyak 10 kali. Karena itu Yakub juga mempunyai siasat untuk mengambil ternak, mengambil keuntungan dari ternak Laban pamannya. Sampai suatu kali hubungan mereka ini tidak baik, menjadi tidak baik, dan Yakub beserta keluarganya lari dari pamannya ini. Tetapi kita melihat bahwa Yakub dan Laban ini akhirnya berbaikan. Kejadian 31 ayat 51 sampai 55 kita akan melihat. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ayat 55, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Ini orang pertama di mana Yakub harus membereskan hubungannya, yaitu membereskan hubungannya dengan pamannya Laban. Yang kedua, Yakub harus membereskan hubungannya dengan kakaknya Esau. Kita tahu bersama awal mula perseteruan Yakub dengan Esau adalah karena Yakub menipu kakaknya sebanyak 2 kali. Sampai Esau, kakaknya kehilangan hak kesulungannya. Esau juga berniat membunuh Yakub pada waktu itu. Namun selang 20 tahun berlalu, Yakub harus bertemu kembali dengan kakaknya dan harus membereskan hubungannya. Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia.
lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya, dari hal ini ya kita melihat bahwa sebelum Yakub kembali ke tanah nenek moyangnya, ia harus membereskan hubungannya dahulu dengan Laban dan Esau. Dengan orang-orang yang pernah Yakub berseteru. Ya, kita bisa simpulkan dari kisah ini bahwa Tuhan itu mau hubungan kita dengan sesama itu beres. Hubungan kita dengan sesama ini sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Ya, saat kita tidak beres dengan saudara kita, dengan sesama kita, ya orang tua kita, teman kita atau siapapun itu, maka akan menghambat langkah kita. Mazmur 37 ayat 37 katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, firman Tuhan katakan orang yang suka damai akan ada masa depan. Hubungan kita dengan sesama itu menentukan masa depan kita. Menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ya, karena itu pada poin yang pertama ini, mari kita bereskan hubungan kita dengan sesama kita. Maka itu akan meringankan langkah kita. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Yakub untuk melangkah dengan baik? Yaitu bergumul dengan Allah secara pribadi. Kejadian 32 ayat 22 sampai 24. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Salah satu titik balik kehidupan Yakub adalah pada momen ini, yaitu ia secara pribadi bergumul dengan Allah. Sebelum ia melanjutkan perjalanannya, melanjutkan langkahnya, Yakub harus bergumul dengan Allah seorang diri. Ya, bahkan dikatakan dalam terjemahan aslinya bergulat dengan Allah secara pribadi. Sampai satu titik Yakub menang ya, dan namanya diubah menjadi Israel, yang berarti dia yang berjuang bersama Tuhan. Terkadang kita juga harus membuang ya, cara hidup yang lama kita. Kebiasaan buruk kita ya, untuk melangkah sendirian. Yakub bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, memohonkan berkat, bukan memohonkan berkat materi saja, ya, tetapi ada satu hal yang penting, ya, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, dari kisah Yakub ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita bisa simpulkan saat kita datang kepada Tuhan itu mungkin kita tidak membutuhkan berkat materi, tetapi kita membutuhkan satu jawaban yang pasti dalam hidup kita yang mengubah kehidupan kita. Kita melihat bahwa Yakub ini mendapatkan berkat terbesarnya, yaitu apa? Yaitu namanya diubah Tuhan menjadi Israel, yang artinya dia yang berjuang bersama Tuhan. Kita melihat kalau masa lalunya Yakub, dia berjuang sendirian dengan menipu, suka menipu. Tetapi saat ia bertemu Tuhan secara pribadi, namanya diubah. Pribadinya diubah menjadi dia yang berjuang bersama Tuhan. Ya, kita mungkin juga saat datang kepada Tuhan, ya, kita tidak meminta hal materi, kita sudah memiliki materi dan sebagainya. Tetapi kita membutuhkan jawaban yang pasti dari Tuhan.
Dan itu hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kelemahan kita Tuhan bereskan. Mungkin kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, Tuhan berikan jalan keluar. Ya. Jadi untuk meringankan langkah kita, yang pertama kita harus bereskan hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.